mengucapkan juga selamat pagi untuk para pembicara kita, uh, Ibu Marisa, Ibu Christina, Ibu Arti, dan Pak Gregorius. Terima kasih sudah menyiapkan waktu untuk bersama-sama kami di pagi hari ini dan sampai siang nanti, dan bersiap untuk berbagi buat adik-adik mahasiswa dan juga alumni baru yang berkesempatan hadir. Juga saya mengucapkan selamat pagi kepada para peserta, uh, adik-adik mahasiswa. Uh, Terima kasih sudah bergabung, dan juga beberapa alumni baru yang juga uh, semangat untuk mendengarkan uh, pemaparan dari kakak-kakak yang sudah punya pengalaman untuk sekolah di sekolah lanjut. Ya, jadi sekaligus sebagai ketua panitia saya juga mau melaporkan bahwa kegiatan ini adalah didukung oleh universitas melalui fakultas dan prodi. Oleh karena itu kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada universitas dan khususnya kepada prodi kimia yang sudah menyiapkan uh, segala sesuatunya untuk mendukung ini, dana dan fasilitas untuk melakukan uh, pelatihan persiapan studi lanjut hari ini. Dan kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para alumni, untuk membekali para calon alumni untuk siap kalau mau berstudi lanjut nanti, entah itu di dalam negeri atau di luar negeri, dan tentunya dengan persiapan untuk mendapatkan beasiswa. Oleh karena itulah tujuan dari kegiatan ini supaya alumni yang kita hasilkan siap untuk studi lanjut. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada uh, teman-teman yang membantu, khususnya Okta dan tim. Kebetulan saya minta tolong mereka untuk mengkoordinir kegiatan ini untuk peserta dan juga flyers. Saya mengucapkan terima kasih. Um, Selanjutnya saya mau memohon kesediaan Ibu Koprodi untuk membuka kegiatan ini supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan resmi. Silakan Ibu Koprodi. Baik, selamat pagi. Yang saya hormati Pak David sebagai Ketua Panitia Kegiatan Pelatihan Studi Lanjut bagi alumni dan juga calon alumni. Saya mengucapkan salam dan hormat saya juga untuk para pembicara yang hadir pada pagi hari ini. Mereka adalah orang-orang hebat yang menjadi kebanggaan Prodi Kimia, yaitu Pak Gregorius Nauledo, Ibu Marisa Nalenan, adik Christina Padasoa, dan yang berikutnya siapa Pak David? Saya lupa. Arti Manafe. Arti Manafe. Ya, saya mengucapkan terima kasih karena bersedia untuk hadir sebagai narasumber bagi kegiatan yang sangat baik bagi program studi kimia. Saya sangat yakin bahwa adik-adik adalah orang-orang yang sangat teruji, terpercaya, dan sangat kompeten. Sehingga terbukti saat ini adik-adik boleh berada di posisi sekarang. Itu karena adik-adik dulu belum benar-benar mempergunakan waktu adik-adik secara baik. Dan sekarang tampil menjadi uh, personal-personal yang luar biasa yang menjadi kebanggaan kami. Dan yang saya hormati adalah Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan ini. Ada Ibu Hermania, ada Ibu Shirley, dan juga Bapak Ibu yang lain. Dan juga yang saya hormati dan saya kasihi adalah para alumni dan calon alumni yang hadir pada acara yang sangat bagus ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberikan kesempatan untuk bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan di Prodi yang diperuntukkan untuk alumni dan juga para calon alumni. Kami tahu bahwa salah satu hal yang mendukung program studi kimia ketika kami berproses untuk akreditasi unggul itu adalah begitu banyaknya alumni kami yang melanjutkan studi ke jenjang S2 maupun S3. Dan itu hal positif bagi kami sebagai prodi yang menyelenggarakan manajemen prodi dan berusaha untuk mempertahankan kualitas program studi kimia sehingga bisa diakui dan bisa disejajarkan dengan prodi kimia lain yang ada di seluruh Indonesia maupun juga yang ada di luar negeri. Dan tentunya bahwa
acara ini memang dikhususkan bagi alumni dan para calon alumni dengan harapan bahwa adik-adik yang ikut sebagai peserta ini mendapatkan insight atau mendapatkan pengalaman langsung dari para pelakunya ya. Tentunya tidak bisa adik-adik lanjut ke luar negeri, pasti berat kalau dengan biaya sendiri. Dan mau tidak mau harus apply beasiswa. Nah, kami menghadirkan lewat panitia yang ketuanya adalah Bapak David, kami menghadirkan para orang-orang yang sudah cukup berpengalaman di dalam memburu beasiswa dan mendapatkannya dan sudah mengalami punya pengalaman yang luar biasa bagaimana mendapatkan beasiswa dalam negeri maupun luar negeri untuk mereka bisa melanjutkan studi mereka. Yang pasti bahwa kami punya cita-cita mulia bagi adik-adik sebagai alumni maupun calon alumni bahwa ke depan adik-adik akan berkembang lebih baik dari kami sebagai dosennya. Ketika kalian atau ketika adik-adik tampil dan membanggakan itu adalah menjadi suatu nilai tambah tersendiri bagi kami sebagai dosen maupun bagi program studi kimia. Untuk itu, eh, ke depan, beberapa jam ke depan, saya pikir adik-adik tidak sembarangan kami membuat atau kami mendesain kegiatan ini, karena kami punya target bahwa minimal ke depan banyak adik-adik yang punya pemikiran atau punya wawasan yang lebih baik untuk bisa apply beasiswa dan mempersiapkan diri dengan baik. Itu harapan kami sesungguhnya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak David dan tim yang sudah mempersiapkan acara ini secara baik. Lagi-lagi saya mengingatkan bahwa selepas kegiatan ini selesai, mohon diselesaikan berbagai hal yang terkait dengan laporan dan seterusnya, karena ini semuanya ada di dalam siklus bagaimana kegiatan prodi bisa berjalan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dan terima kasih kepada adik-adik yang hadir. Bagi saya, kami tidak menyita waktu Anda, tapi sebenarnya kalian harus berpikir bahwa kami sedang mempersiapkan kesempatan emas bagi Anda untuk ke depannya. Kita tidak tahu ya, setiap orang punya jalan hidup masing-masing, tetapi minimal kami ikut bertanggung jawab terhadap kelanjutan kehidupan kalian setelah menjadi alumni. Oleh karena itu, manfaatkan waktu ini secara baik. Siapa tahu dari kegiatan hari ini adik-adik adalah menjadi adik-adik yang akan menjadi calon penerima beasiswa yang akan studi lanjut ke luar negeri ataupun juga di dalam negeri pada tahun-tahun berikutnya. Dan itu doa terbaik dari kami, dari saya sebagai seorang koordinator prodi di program studi kimia yang menjadi alma mater daripada adik-adik. Dengan demikian, ini sedikit pengantar dari saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Silakan berwebinar dan saya berdoa semoga acara ini punya dampak yang luar biasa bagi adik-adik saya yang akan sudah menjadi alumni maupun akan menjadi calon alumni. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka dengan resmi kegiatan pelatihan persiapan studi lanjut bagi calon alumni maupun alumni dari program studi kimia Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Silakan Pak David dilanjutkan dan untuk adik-adik pembicara saya akan mungkin setelah ini saya akan ketemu dengan Ibu R1 karena ada kegiatan yang lain dan saya mohon izin untuk kalau tidak hadir di screen untuk tidak dipermasalahkan dan saya serahkan sepenuhnya kepada Ketua Panitia Pak David dan saya tetap akan menghimbau mahasiswa semester 7, 9 dan seterusnya yang akan menjadi calon alumni untuk masuk saja karena saya pikir kuotanya akan mencapai sekitar 100 ya di, di, di Zoom meeting ini. Terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Profesor Febri Audaldibani selaku Koordinator Prodi Kimia atas kesempatan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar persiapan studi lanjut ini. Dan saya kira pesan-pesan dari Ibu Koprodi tadi sangat luar biasa. Jadi mari kita semangat mengikuti ini. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, karena kebetulan moderator yang
bersedia untuk ini tidak ada, jadi saya lanjutkan saja sebagai moderator. Uh, Sekali lagi, Ini saya, Pak David bisa take foto bersama kok sebelum saya oh iya betul meninggalkan. betul. Ini Ibu Sherly, mohon maaf saya menyela. Ibu Dibuka Sherly. kamera kok biar bisa diambil Ya, foto. Karena ini Oke. nah Ibu sip. Sherly buka foto dulu, buka Saya foto dibuka dulu. foto dulu. Udah, itu sudah ada Ah, foto di situ. Gregorius, Gregorius, kami rindu lihat wajah nih. Oh, Buka foto dulu. Buka, kirain buka sudah kamera nyala. dulu. Ya, semua adik-adik mahasiswa alumni Oh, yang luar biasa. baik kita lihat muka Sip. sedikit. Nah, Ferry Ibu Ipin Marisa seperti itu. mana? Ibu Kristina pada soa. Ibu lagi. Mereka belum ibu. Mereka masih nona. Nanti saatnya baru dipanggil ibu. Pak, Ya, silakan dibuka kameranya semua. Ibu Sherly tolong ambil foto. Oh. Ibu sebanyak mungkin. Oke. Lanjut. Oke. Satu, dua. Ya. Sudah? Tungguin ada 3 layar. Satu lagi. Oke. Satu, dua, tiga. Satu lagi, sebentar. Oke, baik. Terima kasih. Terima Oke. kasih, Bu Sherly. Terima kasih Bapak. Adik-adik mohon pakai ini ya, apa sih namanya, background. Nanti saya Bukan. teruskan untuk apa HMP. Baik, silakan dilanjutkan Pak David. Baik, terima kasih Bu Koprodi. Baik, jadi ah, acara kita hari ini kita sangat bersyukur dan sangat bangga di akan mendengarkan materi atau pemaparan pengalaman dan juga tips-tips dari para kakak-kakak kita yang luar biasa. Yang pertama adalah kakak Marisa Nalena. Kakak Marisa ini adalah alumni kimia tahun berapa lagi kakak Marisa? 2015, Pak. Coba. 2016 ya. Ya sekitar 9, 15. 9 tahun yang lalu. Nah, Kak Marisa mendapatkan beasiswa pertama S2 ke University of Melbourne. Dia beasiswa waktu itu AS atau LPDP ya lupa. LPDP, Pak. LPDP. Lalu kemudian setelah itu beliau lanjut sementara sekarang S3 di UK dengan beasiswa LPDP juga. Dan sementara sekarang ini posisi berada di Amerika. Ya, jadi ini semoga kita semua terinspirasi untuk bisa jalan-jalan seperti Kamarisa dengan uangnya orang ya, bukan uangnya masing uang sendiri. Oke, jadi Kamarisa akan membagikan tips-tipsnya nanti bagaimana supaya bisa sekolah lanjut nanti dan mendapatkan beasiswa. Yang kedua adalah Kakak Christina Parasoa. Uh, Kakak Christina sekarang ini adalah dosen di Universitas Negeri Makassar, Prodi Bioteknologi. Jadi ada suatu kebanggaan juga bagi kita Prodi Kimia, karena kalau dulu yang mengajar di kita di sini ada dari luar datang mengajar, sekarang kita balik alumni kita pergi mengajar ke sana. Jadi nanti ke depannya harus kita begini sudah. Kita yang harus ajar balik mereka. Jangan jangan kita terus yang diajar dari mereka. Nah itu tapi itu harus sekolah dulu baik-baik ya. Nah Kak Kristina ini alumni tahun berapa lagi? Sorry, tua ini jadi lupa tahun. 2019, Pak. 2019. Ya. Oke, dan menerima beasiswa S2 ke The University of Osaka, Iya. Jepang, dengan beasiswa LPDP. Baik. Yang ketiga, pembicara kita yang ketiga adalah Kakak Arti Manafe. Uh, Beliau juga kalau tidak salah seangkatan dengan Kristina ya. Ya, Ya, 2019 Pak. berarti. Ya, 2019. Beliau mendapatkan beasiswa LPDP untuk program studi double apa istilahnya itu double degree kah atau split? Tidak, Pak. Satu aja, Pak. Oh Diterima. satu. Iya. Oh di waktu itu di UGM sempat di UGM juga. Mm, Oh Tidak, tidak. Pak. Aduh sorry Iya, sorry. di Berarti flyer Vietnam. salah nih. Iya, Sorry Pak. sorry. Jadi Arti mendapatkan Amerika ke Amerika LPDP ke Amerika di University of Washington. Berarti sorry flyer salah kemarin. Dan yang terakhir adalah kakak kita yang paling ganteng dari semua pembicara hari ini, kakak
Gregorius Noledo atau sering dipanggil Kakak Rian. Alumni, Halo, selamat pagi alumni 2000 berapa lagi? Sorry. 18 Pak, 18. 2018 ya. Beliau ini penerima beasiswa Australia Awards ke RMIT Australia, Royal Melbourne Institute of Technology, salah satu semacam ITB-nya Australia dengan beasiswa AS. Jadi kita kehadiran kakak-kakak yang luar biasa hari ini dan kita akan mendengarkan dari mereka tips-tips dan pemaparan dan semua kita bisa mengikutinya dan mencontohinya. Ah, nah, ah, saya berpikir karena ini topiknya akan kurang lebih sama, jadi saya akan memberikan kesempatan dulu kepada narasumber kita untuk berbicara masing-masing. Lalu pertanyaan mungkin di terakhir supaya bentuknya seperti panel, karena pertanyaan kemungkinan akan mirip-mirip dan bisa dijawab oleh masing-masing dengan pengalaman mungkin pengalaman pribadinya seperti apa. Lalu mungkin ada saling melengkapi begitu. Jadi saya berpikir formatnya mungkin kita buat seperti itu. Ya, baik kalau begitu. Kita akan memulai dengan pembicara pertama dari Kakak Kristina Panasoa, SSI MN. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Kristina. Eh, izinkan saya untuk membagi screen. Oke. Apakah screennya baik-baik saja? Baik, ya, baik. Ya. Eh, Pertama-tama, saya agak nervous karena banyak dosen saya di sini. Eh, jadi saya akan mulai. Hari ini saya bawa temanya tentang beasiswa dan bagaimana kuliah di Jepang. Eh, Nama saya Krisyanti Padasoa. Saya punya Master Engineering untuk bidang bioteknologi. Oke, jadi yang pertama biodata singkat. Eh, S1 saya di jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana dari tahun 2015 sampai 2019. Terus saya melanjutkan S2 di Department of Biotechnology, Graduate School of Engineering di Osaka University, Jepang dari 2021 sampai 2023. Sekarang pekerjaan saya private tutor di Hisense Time Door Bali online, mengajar untuk kurikulum Cambridge dari SD sampai SMA. Terus saya juga dosen CPNS di Universitas Negeri Makassar untuk jurusan biologi, program studi bioteknologi. Oke. Eh, yang ingin saya bahas, jadi agenda apa saja yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu mengenal beasiswa LPDP, tahapan seleksi LPDP, tips dan trik, bagaimana kuliah di Jepang, dan yang terakhir closing, mungkin eh, question and answer nanti terakhir digabung. Jadi sepertinya teman-teman sudah banyak yang kenal LPDP karena eh, sekarang cukup banyak pendaftarnya. Jadi LPDP itu lembaga pengelolaan dana pendidikan di bawah Kementerian Keuangan. Jadi bantuan atau beasiswa ini diambil dari dana abadi pendidikan dan dikelola oleh LPDP. Eh, Tujuannya untuk beasiswa studi lanjut, jadi fokusnya lebih ke S2 dan S3 dan juga kerjasama riset. Eh, Tujuannya untuk mendapatkan SDM unggul Indonesia. Jadi untuk saat ini sampai dengan 2024 LPDP sudah memberikan dan menggunakan dana abadi kurang lebih 122 triliun untuk beasiswa. Terus ini salah satu beasiswa yang bergengsi dan kompetitif. Dan kalau teman-teman lihat di list beasiswanya, banyak top universitas dunia yang biasanya didanai oleh LPDP. Eh, yang terakhir itu menurut saya yang paling
bagus adalah jaringan awardé yang luas se-Indonesia. Jadi salah satu yang menarik adalah waktu saya mendaftar CPNS, teman-teman yang lulus itu adalah anak LPDP semua, tapi kita berbeda eh, tahun dan juga tujuan studi. Oke. Nah, jika teman-teman lihat di sini ada graf data seleksi beasiswa LPDP hingga 2024, eh, lumayan banyak yang mendaftar, setiap tahun meningkat. Apalagi setelah COVID itu lumayan banyak yang mendaftar, tetapi penerimaannya itu nggak terlalu banyak. Jadi semakin kompetitif, eh, total yang mendaftar sekitar 213.000, tapi yang diterima cuma 54.000. Jadi sekitar 24%. Jadi kalau rasio untuk lulus itu 1:4 ya, teman-teman. Jadi semakin kompetitif dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau mau mendaftar, sepertinya persiapannya harus lebih ekstra. Oke. Nah, untuk beasiswa LPDP sendiri itu ada banyak eh, jenisnya. Ada beasiswa targeted, jadi ini adalah beasiswa yang sudah kerjasama sama kampus tujuan. Ada untuk keolahragaan, beasiswa PNS, TNI dan Polri, juga ada kader ulama dan juga beasiswa kewirausahaan. Nah, kemarin itu saya mendaftar melalui jalur beasiswa afirmasi. Jadi, kalau beasiswa afirmasi ini target juga untuk daerah-daerah eh, di Indonesia Timur. Tapi selain itu juga ada untuk di beasiswa prasejahtera, penyandang disabilitas, dan juga putra-putri Papua. Berikutnya tuh ada beasiswa umum. Eh, Beasiswa ini, eh, jalur ini biasanya lebih kompetitif karena biasanya kadang meminta LOA juga. Skor yang diminta biasanya lebih tinggi dibandingkan afirmasi untuk bahasa jika ingin melanjutkan ke luar negeri. Eh, dan juga menurut saya lebih banyak orang mendaftar melalui jalur ini. Jadi keunggulan kita karena kita berada dari Indonesia Timur, afirmasi ini lebih gampang untuk lolos, lebih besar kemungkinannya untuk lolos. Terus selain itu, LPDP juga punya namanya beasiswa kolaborasi. Jadi eh, dengan Kemendiksaintek, Kemendikdasmen, dan juga dengan Kemenak. Kayak apa saja sih tahapan seleksi LPDP? Kayak yang pertama itu ada tahap administrasi. Jadi di tahap ini mereka ingin memastikan pelamar memenuhi syarat dokumen. Jadi dokumen akademik, esai, rekomendasi itu harus disiapkan dengan baik. At least harus sesuai dengan apa yang diminta. Biasanya untuk pelamar S3 itu diminta menyiapkan proposal penelitian. Terus di tahap berikutnya ada tes bakat, sekolah statik, dan essay on the spot. Biasanya itu mengukur akademik dan juga kemampuan dasar. Eh, Sometimes ini juga digunakan untuk mengukur konsistensi dan pola pikir dari kandidat. Jadi tidak selalu benar salah, tapi kadang juga konsistensi dan juga pola pikir dari kandidat. Nah, setelah lulus tes ini ada namanya tes substansi. Biasanya ada beberapa bagian. Eh, Kalau angkatan saya itu masih wawancara saja. Jadi sekarang saya lihat ada grup fokus discussion juga. Jadi ini tes untuk menilai motivasi, kepribadian, dan juga kesiapan studi. Jadi biasanya yang perlu teman-teman tekankan di sini adalah tujuan pribadi dengan kontribusi setelah pulang dari studi. Nah, setelah lulus seleksi substansi, biasanya kita persiapan keberangkatan dan juga persiapan bahasa atau PK dan PB. Nah, untuk manualnya itu teman-teman bisa dapat di website LPDP. Saya rasa di sana cukup rinci tahap-tahapan mendaftar. Jadi saya tidak terlalu membahas secara rinci untuk
tahap pendaftarannya. Teman-teman bisa cek sendiri. Nah, yang saya mau tekankan itu tips dan triks versi saya. Yang pertama itu untuk esai dan wawancara, menurut saya itu lebih dinilai dari kejujuran dan juga visi jangka panjang. Jadi teman-teman harus punya visi yang spesifik dan relevan. Jadi yang dinilai bukan sekedar IPK tinggi saja, tapi harus punya visi dan juga jujur. Terus biasanya itu LPDP lebih suka kandidat yang punya rekam jejak atau kontribusi nyata. Jadi misalnya teman-teman mengikuti organisasi, riset, atau pengabdian masyarakat. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin masih mau melakukan riset atau penelitian, saran saya adalah mungkin bisa eh, mempublish riset yang Anda lakukan, karena menurut saya itu jadi poin lebih dibandingkan pelamar lainnya jika teman-teman mendaftar LPDP. Nah, yang berikutnya, biasanya interviewer adalah orang praktisi dan akademisi, jadi biasanya dosen dan psikolog. Jadi untuk menjawab pertanyaan saat interview, teman-teman bisa eh, idealis, tapi juga harus realisme. Jadi harus melihat kenyataan juga, jangan terlalu tinggi. Terus jangan takut untuk bilang saya belum tahu semua, tapi eh, punya motivasi untuk terus belajar. Jadi walaupun saya belum tahu semua, saya masih punya rencana dan juga saya siap belajar. Jadi menurut saya untuk tips dan trik bagian ini, terus berikutnya hal yang menurut saya perlu dihindari. Jadi yang pertama itu copy paste esai motivasi dari internet karena biasanya mudah terdeteksi dan juga saat diwawancara teman-teman akan ditanya kembali tentang esai yang Anda tulis. Jadi kalau kalian mau copy paste biasanya tidak menghafal atau tidak punya eh, ikatan khusus dengan esai yang ditulis. Jadi jangan mengcopy paste, terus jangan menulis kontribusi yang terlalu umum atau tidak relevan dengan studi. Misalnya teman-teman kan kita kimia, eh, tapi kontribusinya ke wirausaha atau terlalu jauh dari bidang kimia. Nah, itu pasti nanti yang memberikan, yang mewawancara pasti kayak ngapain kita kasih beasiswa melanjutkan ke kimia kalau misalnya nanti kontribusinya ke arah lain. Terus teman-teman juga harus menyesuaikan rencana riset dengan prioritas riset Indonesia. Apakah sekarang kita berfokus ke pangan atau ke hilirisasi? Nah, poin-poin itu teman-teman bisa jadikan sebagai landasan untuk rencana riset atau rencana kontribusi setelah balik dari studi. Nah, berikutnya itu adalah overclaim atau janji berlebihan. Saya rasa jangan terlalu overclaim, karena biasanya pas wawancara itu kita diwawancari oleh psikolog, jadi akan terbaca. Terus biasanya ada tes skolastik itu eh, soal logika dan matematika dasar, jadi tolong jangan meremehkan itu, banyak latihan. Terus persiapan yang kurang matang, kita waiting until the last minute is not good. Jadi eh, untuk tips tambahan dari saya, kalau misalnya untuk wawancara atau menyusun esai, teman-teman bisa dari bidang kalian, lalu membahas tentang bentuk kontribusi yang teman-teman bisa lakukan, sasaran, dan juga dampak. Misalnya kemarin saya dari kimia, walaupun saya dari kimia, saya melamar ke bioteknologi. Nah, bentuk kontribusi yang saya inginkan adalah karena alasan saya untuk melanjutkan ke bioteknologi adalah karena untuk Indonesia Timur sendiri masih jarang bioteknologi. Eh, Setahu saya untuk Indonesia Timur, untuk Makassar saja baru kampus saya yang punya bioteknologi dan itu baru angkatan kedua. Jadi ini satu bidang yang masih baru. Jadi saya ingin kembali dan mengembangkan ilmu ini. Dan sasarannya itu adalah untuk daerah Indonesia Timur.
Dan dampaknya itu untuk memperdalam eh, bioteknologi dan juga penelitian-penelitian yang bisa dilakukan di Indonesia Timur. Jadi teman-teman bisa menggunakan formulasi ini. Jadi kaitkan bidang kalian, kontribusi yang bisa Anda lakukan, sasaran dan juga dampak ke depannya. Nah, takeaways dari yang untuk LPDP ini eh, berdasarkan data itu sangat kompetitif, tapi masih bisa achievable. Jadi teman-teman jangan langsung takut duluan. Terus preparation is the key. Jadi teman-teman harus mempersiapkan dokumennya jauh-jauh hari, mindset, strategi, dan juga walaupun English test score saya rasa sekarang untuk beberapa jalur sudah tidak perlu, tapi ada baiknya jika teman-teman mempersiapkannya lebih awal. Kenapa? Karena itu akan menjadi poin tambahan yang bisa membuat teman-teman lebih menonjol dari pelamar lainnya. Jadi saran saya start early, be specific, and believe in your contribution to Indonesia. Nah, untuk meningkatkan eh, lolosnya itu, saya rasa jika teman-teman bisa mendapatkan letter of acceptance itu lebih bagus, tapi ya itu opsional. Tapi kalau teman-teman sudah dapat sebelum mendaftar LPDP, saya rasa itu akan jadi bahan pertimbangan lagi pencari bagi LPDP untuk meluluskan Anda. Oke. Nah, dari LPDP sekarang mungkin saya ingin membahas studi saya. Jadi mungkin kenapa saya memilih Jepang? Yang pertama itu saya memilih Jepang karena kualitas riset yang tinggi dan juga teknologi maju. Eh, untuk riset di Jepang itu eh, banyak untuk bioteknologi sendiri itu banyak yang aplikatif untuk industri. Jadi menurut saya itu menjadi tempat yang bagus untuk saya mengembangkan eh, pengetahuan saya di bidang bioteknologi. Yang kedua itu eh, budaya dan juga keamanan. Jadi Jepang menurut saya cukup aman. Eh, Jarang terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Walaupun misalnya kita pulang atau selesai lab malam itu masih aman di jalan. Terus banyak program internasional dan juga peluang karir global. Ya, walaupun untuk LPDP harus balik ya. Jadi Jepang sendiri itu banyak bekerja sama dengan universitas-universitas di luar juga. Jadi untuk kampus saya contohnya itu kita punya banyak partner. Untuk Osaka University sendiri kita punya banyak kampus partner, misalnya ITB, ada UI. Jadi sering ada pertukaran mahasiswa. Jadi teman-teman bisa mengikuti pertukaran mahasiswa juga. Dan itu juga bukan hanya di ASEAN atau Asia, beberapa juga itu di Eropa seperti Jerman dan lain-lain. Jadi eh, di Jepang juga banyak mahasiswa internasionalnya. Oke. Nah, selain itu koneksi LPDP dan Jepang. Jadi LPDP itu biasanya punya list tujuan, list tujuan dari universitas yang mereka kerjasama. Jadi biasanya kampus top Jepang itu biasa masuk seperti Kyoto, Osaka, Tokyo, Tohoku itu biasa masuk di list LPDP. Nah, banyak juga award LPDP yang ke Jepang karena kolaborasi riset Indonesia-Jepang. Nah, biasanya itu di bidang energi, sains, material, dan juga bioteknologi. Eh, Poin yang terakhir itu adalah profesor Jepang biasanya sudah familiar dengan LPDP awardee. Jadi peluang diterima lebih besar jika kita sebut kalau kita sudah mendapatkan LPDP. Karena kemarin waktu saya mendaftar di Osaka itu, saya disuruh mengisi form yang khusus untuk LPDP waktu mendaftar. Jadi sudah ada jalur sendiri untuk anak-anak atau awardee LPDP yang mendaftar ke Jepang. Oke. Nah, selain LPDP,
Untuk ke Jepang itu ada beberapa beasiswa lainnya. Eh, yang paling terkenal itu Max, Mombu Kagakusho. Nah, ini dari Kementerian Pendidikan dan Olahraganya Jepang. Jadi ini cukup eh, kompetitif juga karena ini dibuka untuk semua negara. Biasanya per negara kalau tidak salah itu punya kuota. Nah, untuk mendaftar Max ini ada 2 jalur. Kalau teman-teman tertarik, ada University Recommendation dan juga Embassy Recommendation. Untuk University Recommendation itu berarti teman-teman mencari dulu supervisor atau sensei yang mau membimbing Anda. Nah, dari sensei itu yang memberikan ke universitas kalau anak ini merekomendasikan ke universitas kalau anak ini yang nanti bisa menerima Max. Jadi bisa dari situ. Untuk University Recommendations biasanya eh, banyak yang bilang lebih bagus karena teman-teman langsung menghubungi supervisor bersangkutan. Dan biasanya prosesnya lebih cepat. Jika sudah menemukan supervisor, biasanya disuruh melengkapi untuk berkas beasiswa. Nah, selain itu ada juga embassy recommendations atau dari kedutaan. Nah, untuk kedutaan ini seleksinya cukup panjang. Kalau tidak salah hampir berapa bulan gitu karena teman-teman dikumpulkan di embassy atau kedutaan dan mengikuti tes tulisnya dulu. Nanti setelah lulus beasiswanya, baru diberikan waktu untuk mengkontak supervisor. Jadi teman-teman beasiswanya dulu, baru supervisor. Kalau university recommendation, teman-teman dapat dulu sensei atau universitasnya, lalu sensei atau universitas yang akan merekomendasikan Anda untuk menerima Max. Itu untuk Max. Terus yang kedua itu ada JASO, Japan Student Service Organization. Nah, yang ini biasanya dikhususkan untuk anak internasional. Tapi berbeda dengan beasiswa Max atau LPDP. Jadi Max dan LPDP itu dibiayai secara penuh, termasuk tiket, uang makan, juga tuition fee, right? Kalau JASO itu dia lebih ke kasih uang bulanan saja. Biasanya 80.000 yen. Jadi eh, parsial saja, tidak full. Tapi selain itu juga ada beasiswa kampus dan juga beasiswa daerah. Jadi kalau teman-teman tidak bisa mendapatkan Max atau JASO, eh, teman-teman bisa melamar ke kampus atau daerah. Tapi biasanya untuk beasiswa ini, untuk kampus dan daerah itu adalah teman-teman yang sudah di Jepang. Jadi teman-teman sudah di Jepang, setelah itu sudah mendaftar menjadi mahasiswa dan setelah itu mengajukan untuk beasiswa kampus, misalnya mendapatkan bantuan untuk tuition fee atau mendapatkan uang tunjangan dari daerah. Jadi untuk jalur ini biasanya teman-teman harus sudah di Jepang ya. Nah, apa saja sih yang perlu teman-teman siapkan untuk studi ke Jepang? Eh, Yang pertama itu persiapan akademik dan bahasa, karena Jepang menggunakan bahasa Jepang ya. Terus setelah itu teman-teman mencari profesor atau sensei yang sesuai bidang riset yang teman-teman mau. Setelah itu biasanya kita ikut entrance exam dan jika lulus siapkan mental untuk berangkat ke Jepang. Oke. Nah, untuk persiapan akademik, berkas dan bahasa, biasanya itu tergantung universitas. Untuk ujian masuknya itu apakah wawancara atau ada ujian tulisnya. Biasanya kalau beberapa kampus yang saya tahu seperti Tokyo itu ada ujian tulisnya. Jadi teman-teman disuruh memakai satu buku untuk belajar dan ujiannya itu akan dari buku itu. Kebetulan kemarin saya di Osaka itu untuk ujian masuknya itu cuman
wawancara dengan profesor satu departemen. Jadi profesor-profesor di bioteknologi itu yang mewawancarai kita. Terus yang paling penting karena teman-teman masih berkuliah, saya pikir skill laboratorium itu sangat penting. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan untuk misalnya eh, pelatihan untuk menggunakan alat, em, ikuti saja. Karena biasanya kalau diwawancarai itu sama profesor itu kita akan ditanya apa saja yang sudah kamu lakukan, apakah kamu terbiasa melakukan riset sendiri, dan lain-lain. Jadi eh, skill laboratorium kalian, terus belajar bahasa Jepang untuk sehari-hari. Walaupun beberapa universitas di Jepang menawarkan program internasional. Jadi untuk saya sendiri kemarin saya mengikuti international programs. Jadi kelas saya semua dalam bahasa Inggris. Tapi untuk kehidupan sehari-hari masih memerlukan bahasa Jepang. Misalnya untuk berkomunikasi di lab, karena di lab itu eh, kita banyak bersama, kita lebih banyak di lab, dan di lab itu banyak anak Jepang, dan mereka biasanya lebih nyaman menggunakan bahasa Jepang. Terus untuk kehidupan sehari-hari, misalnya belanja em, atau berkegiatan, ketemu tetangga dan lain-lain, itu biasanya menggunakan bahasa Jepang. Oke, terus yang perlu teman-teman siapkan itu transkrip akademik. Jadi kalau teman-teman melamar untuk S2, transkrip S1, eh, atau teman-teman juga menyiapkan S2, transkrip S2 jika teman-teman melamar untuk PhD. Terus ijazah resmi biasanya diterjemahkan, tapi saya rasa untuk kimia atau undana biasanya kita mendapatkan dua eh, jenis. No, itu untuk transkrip biasanya kita sudah mendapatkan yang versi bahasa Inggris. Jadi untuk ijazahnya tuh teman-teman terjemahkan dulu ke bahasa Inggris dengan penerjemah tersumpah. Oke, terus untuk surat rekomendasi, nah ini bisa dari dosen pembimbing dan juga atasan. Saran saya itu kayaknya dosen pembimbing saran saya eh, minta rekomendasi dari orang yang benar-benar mengenal teman-teman. Jadi surat rekomendasi yang ditulis itu lebih personal. Oke, yang berikutnya itu CV akademik dan juga proposal research. Nah, proposal riset ini eh, kira-kira saja apa yang teman-teman rencanakan untuk lakukan. Karena biasanya di wawancara itu ditanya. Oh, oke, terus motivation letter dan statement of purpose, oke. Terus biasanya untuk mengotak profesor, jadi saya memberikan contoh di sini waktu saya mengkontak profesor saya. Jadi teman-teman harus define your research area clearly. Jadi teman-teman itu mau ke bidang apa. Jadi kimia itu kan masih umum sekali kan, ada kimia organik, kimia analitik. Jadi teman-teman harus fokusnya kemana. Ke organik pun organik yang mana? Apakah sintesis kah? Apakah metabolit sekunder kah? Jadi harus jelas maunya kemana, spesifik. Terus telusuri universitas dan lab yang fokus di bidang yang teman-teman mau. Biasanya itu ada di university website. Terus biasanya lab-lab di Jepang itu punya website sendiri. Jadi teman-teman bisa cek eh, kehidupan di labnya bagaimana, alat-alatnya apa-apa saja, eh, studennya siapa-siapa saja, dan juga penelitian atau tema yang mereka lakukan itu apa-apa saja. Jadi teman-teman bisa lihat di website mereka. Terus sangat saya sarankan untuk membaca publikasi terakhir 2 sampai 3 tahun terakhir dari profesor yang teman-teman inginkan. Jadi kenapa penting? Karena untuk menyesuaikan proposal research. Karena kadang-kadang fokus riset dari sebuah grup itu bisa berubah. Jadi siapa tahu teman-teman melamar untuk riset ini, tapi ternyata lab itu sudah berfokus ke yang lebih spesifik atau sudah ke bidang lain. Oke, jadi baca publikasi terakhir profesor,
Terus hubungi profesor via email dengan melampirkan CV dan juga draft proposal. Oke, biasanya untuk Max, beasiswa Max, sama seperti LPDP juga, dia punya list universitas. Jadi teman-teman bisa mengecek dulu list universitas. Jangan sampai universitas yang teman-teman mau itu tidak masuk list Max atau LPDP. Jadi eh, itu sebelumnya mungkin. Nah, untuk email sendiri, eh, yang perlu saya tekankan itu mungkin teman-teman memperkenalkan diri, terus juga selanjutnya itu memberitahukan antusias kalau oh saya sudah baca paper Sensei dan saya tertarik dengan bidang-bidang ini. Terus eh, juga ceritakan apa yang sudah Anda lakukan dan kenapa Anda tertarik untuk melakukan penelitian di lab supervisor tersebut. Nah, setelah itu Anda bisa melampirkan transkrip dan juga CV sebagai bahan pertimbangan untuk senseinya. Nah, kemarin saya setelah meng-email ini, saya bertukar informasi kurang lebih 2 bulanan dengan profesornya. Setelah itu, sebelum mendaftar ke universitas, saya diwawancarai dulu oleh supervisor atau calon supervisor, so dari 2 orang profesor di lab. Jadi saya diwawancarai oleh profesor dan associate profesor yang ada di lab dulu. Setelah oke, baru saya mendaftar ke universitas. Jadi agak agak beda ya teman-teman. Biasanya untuk Jepang itu kita harus sudah tahu kita mau meneliti apa dan mau dengan profesor siapa. Karena begitu masuk universitas di tahun pertama itu sudah mulai melakukan penelitian. Oke. Nah, untuk milih lab yang mana yang bagus, yang mana yang cocok itu teman-teman harus ini adalah beberapa hal yang saya rasa perlu diperhatikan. Jadi misalnya tidak ada publikasi dari lab itu dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kenapa teman-teman harus bukan hati-hati ya? Memikirkan ini karena biasanya di Jepang itu penelitian itu dibiayai oleh lab. Nah, kalau misalnya tidak ada publikasi dari lab tersebut, biasanya itu mungkin kemungkinan itu dana penelitiannya itu bermasalah atau tidak terlalu banyak. Nah, ini akan berdampak pada penelitian teman-teman nanti. Nah, terus yang kedua itu overly large or empty lab. Jadi, carilah lab yang eh, tidak terlalu besar tapi tidak kosong juga. Kenapa? Karena kalau misalnya labnya itu terlalu besar, teman-teman tidak terlalu bisa kontak dengan senseinya langsung atau tidak bisa mendapatkan disupervise langsung oleh profesor yang teman-teman mau. Dan kalau misalnya terlalu kosong juga, sepertinya tidak baik ya. Kayaknya mungkin laboratorium itu eh, bukan bermasalah ya, tapi mungkin banyak orang yang tidak cocok di lab itu, makanya kosong. Terus yang ketiga, poor communications. Jadi teman-teman harus eh, juga mengecek apakah teman-teman cocok dengan gaya komunikasi profesor teman-teman waktu teman-teman mengirimkan email. Beliau, apakah calon supervisor Anda menjawab dengan cepat? Apakah beliau bukan antusias ya. Apakah beliau siap membantu apabila ada terjadi sesuatu atau beliau sangat beliau sangat sibuk jadi tidak bisa membantu Anda karena eh, jika teman-teman memiliki komunikasi yang buruk dengan profesor dari awal, kemungkinan besar saat teman-teman datang ke Jepang komunikasinya kan seperti itu. Tidak mungkin tiba-tiba langsung baik ya. Terus di Jepang juga ada beberapa lab itu yang kita sebut black lab dan white lab. Jadi ada yang labnya itu uh, heavy work life culture, jadi sangat uh, strict. Jadi uh, kalau teman-teman uh,
merasa kurang cocok dalam tekanan, walaupun kuliah di luar negeri banyak tekanannya, tapi ada beberapa kampus itu yang kayak sangat lab laboratorium itu yang senseinya sangat strict. Jadi teman-teman harus juga perhatikan itu. Siapa tahu nanti setelah lolos dan pergi teman-teman malah tidak kuat gitu. Terus poin yang teman-teman perlu perhatikan juga itu adalah biasanya international student. Jadi apakah ada international student di situ? Kenapa ini penting? Karena nanti komunikasi teman-teman yang eh, susah kalau misalnya tidak ada international student atau labnya itu belum terbiasa memiliki international student. Tapi kalau teman-teman punya profesor yang eh, lancar berbahasa Inggris dan berkomunikasi dengan baik, kalau tidak ada international student, misalnya labnya baru, berarti itu masih masuk akal ya teman-teman. Terus high turnover atau short stay. Jadi teman-teman biasanya di website lab itu kita punya, kita bisa lihat siapa nih mahasiswa-mahasiswa yang masuk 2024. Apakah mereka tamat? Biasanya itu ditulis di situ. Ada current student dan juga alumni. Jadi teman-teman juga mungkin perhatikan itu untuk melihat eh, apakah anak-anak di lab itu betah. Oke. Terus juga hindari profesor yang sudah mau pensiun. Jadi karena kalau profesornya sudah mau pensiun, biasanya agak susah jika kita mau mengambil studi. Misalnya melanjutkan sampai S3 begitu. Jadi teman-teman harus melihat juga ini. Karena pengalaman pribadi saya, profesor saya pindah. Jadi di tahun kedua saya harus mengganti research. Jadi teman-teman perhatikan ini. Terus yang terakhir itu negative reputation among students. Jadi teman-teman sebelum mendaftar bisa juga mengecek alumni-alumninya dan bertanya bagaimana di lab dan lain-lain. Untuk Jepang sendiri banyak anak Indonesianya, jadi pasti teman-teman menemukan kontaknya. Oke, apalagi untuk kampus-kampus besar. Oke. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mendapatkan profesor, oke. Nah, teman-teman akan diarahkan untuk mengikuti ujian masuk untuk mendapatkan LOE atau Enrollment Authorization. Oke. Nah, LOE ini biasanya diperlukan untuk sebagian beasiswa. Jadi kalau teman-teman menggunakan beasiswa Max, University to University, ya teman-teman harus mendapatkan LOE dulu. Nah, untuk LPDP ini ada yang butuh, ada yang tidak. Jadi untuk LPDP ini opsional ya. Terus pastikan komunikasi dengan profesor lancar. Jadi biasanya diwawancarai dulu. Jadi di Jepang itu setelah profesornya oke, berarti teman-teman itu bisa melanjutkan ke melamar ke kampus. Tapi jika profesornya tidak bisa, eh, teman-teman harus mencari ulang profesor lain. Karena biasanya itu penerimaannya itu berdasarkan apakah teman-teman sudah punya profesor atau lab atau belum. Oke, jadi kalau sudah profesornya bersedia, teman-teman bisa mendaftar dan ikut ujian masuk universitas. Oke. Nah, budaya laboratorium di Jepang. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Jadi, sedikit background, biasanya di laboratorium di Jepang itu kita digabungkan dari anak S1 tahun keempat sampai anak postdoc. Jadi, cukup banyak studennya di dalam. Dan kuliah di Jepang lebih banyak menghabiskan waktu di laboratorium. Jadi kita punya office dan laboratorium. Jadi tiap hari ke lab, oke. Dan biasanya satu lab itu punya kurang lebih 3 profesor. Eh, oh tidak, satu profesor, satu associate profesor, sama satu visiting profesor. Terus biasanya ada beberapa postdoc yang diminta membantu mahasiswa asing, terus mahasiswa doktoral, magister, dan juga S1. Jadi cukup beragam di labnya. Nah, eh, untuk penelitian di Jepang sendiri, setiap bulan itu kita punya beberapa meeting
Jadi setiap semester itu ada proposal penelitian. Jadi teman-teman tiap semester itu harus mempresentasikan proposal penelitian teman-teman, karena penelitian yang teman-teman lakukan itu dari tahun pertama sampai tamat itu adalah let's say progresif. Jadi bisa jadi eh, fokus proposal teman-teman setelah berada di lab itu agak bergeser. Jadi biasanya di awal eh, semester kita biasa melakukan proposal penelitian, presentasi di lab. Jadi isinya cuma teman-teman lab sama sensei di lab. Terus teman-teman juga biasanya punya progress report setiap bulan. Jadi setiap bulan itu kita akan ditanya kamu sudah melakukan apa saja, sejauh mana, kendalanya apa saja. Tapi untuk progres sendiri itu teman-teman menurut saya tidak perlu khawatir, karena biasanya di lab itu sensei itu kadang selalu di lab dari jam 7 sampai jam 5. Jadi kalau teman-teman bingung atau kesulitan itu bisa langsung bertanya. Dan juga untuk profesor saya cukup santai, jadi kita bisa ngechat saja ke beliau apa yang kita butuhkan atau kendala kita di mana. Dan gampang untuk ditemui. Terus yang berikutnya itu kita punya journal club meeting. Nah, jurnal club meeting ini adalah biasanya kita mempresentasikan paper-paper yang sudah publish punya orang. Jadi kita mempresentasikan seolah-olah itu punya kita. Biasanya itu tentang tema sesuai penelitian kita. Jadi kita sebenarnya belajar juga dari paper-paper yang sudah publish. Mereka melakukan apa saja. Jadi teman-teman mempresentasikan paper tersebut. Biasanya juga ada tanya jawab ya. Nah, selain itu ada juga submitting per grup tema penelitian. Jadi satu lab itu biasanya dibagi 2 atau 3 subtema. Jadi untuk contoh di lab saya itu mikrobiologi engineering. Itu fokusnya kita ada yang ke metabolit sekunder, ada yang ke enzim, terus ada yang ke cloning atau genetiknya. Jadi biasanya itu eh, ada sensei dan juga postdoc yang membantu di tiap bidang. Jadi teman-teman biasanya punya meeting dulu sama mereka. Itu bisa weekly, kadang weekly. Jadi setiap hari apa gitu meeting sama senseinya, melaporkan kendala dan lain-lain. Setelah weekly itu biasanya eh, untuk sebulan itu nanti baru ke progress report, di mana itu presentasinya ke semua anggota lab. Oke. Nah, satu juga yang saya senang dengan sistem Jepang itu adalah senpai kohai system. Jadi biasanya di Jepang itu kita punya senior atau senpai yang membantu kita. Jadi kemarin saya di Osaka itu saya punya 3 senpai yang membantu kehidupan saya di Jepang. Jadi kita punya senpai yang mengurus administrasi. Jadi eh, teman-teman waktu datang itu semua berkas dan lain-lain itu dalam bahasa Jepang. Teman-teman harus mengurus resident card, harus melapor ke City Hall atau kelurahannya gitu. Dan itu semua dalam bahasa Jepang. Jadi biasanya senpai untuk administrasi ini yang membantu menemani teman-teman membuka buku bank juga, rumah dan lain-lain. Terus ada senpai untuk belajar bahasa Jepang. Nah, ini biasanya per semester diganti orangnya. Jadi dia membantu kita untuk belajar bahasa Jepang, tapi biasanya itu eh, lebih fleksibel karena itu teman kita sendiri. Terus yang kedua itu biasa senpai atau postdoc student untuk membimbing penelitian. Jadi kalau teman-teman punya kendala yang nggak terlalu besar, teman-teman bisa dulu ke postdoc student ini atau senpai ini sebelum ke profesor. Oke, jadi kita punya senpai kohai system. Eh, apa lagi ya? Ya, jadi ada yang membantu. Jadi ini senpai saya untuk administrasi dan juga untuk penelitian. Jadi kita di lab punya orang untuk bertanya terkait apa yang kita uh, masalahkan gitu ya. Nah, budaya Jepang yang cukup mengagetkan saya juga adalah
banyak nomikai, jadi minum bersama, dan juga gatherings. Jadi di lab kita itu kita sering punya lab trip setiap bulan, jadi keluar kota, nginap atau pergi ke tempat wisata. Terus biasanya ada celebration atau Christmas, jadi ada yang tamat, biasanya kita merayakan, lulus ujian, dan lain-lain. Terus ada barbecue juga, dan juga sport weeks itu tiap tahun ada. Jadi biasanya sensei juga ikut olahraga, biasanya baseball. Oke, jadi itu. Nah, challenge yang saya rasakan untuk pengalaman pribadi saya itu adalah language barrier pertama, karena bahasa Jepang menurut saya cukup susah, eh, karena punya kanji, katakana, dan juga hiragana, jadi eh, cukup susah buat saya juga. Jadi language barrier itu yang pertama. Terus knowledge barrier. Jadi kalau teman-teman berencana kuliah ke luar negeri, saya rasa eh, perkuat dasarnya. Oke. Eh, karena untuk Jepang sendiri, begitu kita sampai di Jepang, itu kita sudah masuk ke lab ya. Jadi udah langsung mulai penelitian. Nah, eh, permasalahan saya juga itu yang tadi saya bilang adalah saya mengganti riset saya di tahun kedua dari secondary metabolite, jadi eh, kimia organik gitu. Saya ganti ke genetic engineering atau lebih ke biologi molekuler karena profesor saya pindah. Jadi itu agak berat. Terus yang berikutnya Jepang. Jadi orang Jepang itu cenderung tidak blak-blakan. Jadi teman-teman harus terbiasa dengan itu. Terus making deep friendship with Japanese usually takes times karena orangnya cukup tertutup. Oke. Dan pemalu. Oke. Itu challenge yang saya hadapi. Terus untuk kehidupan di Jepang, saya rasa eh, cukup menarik karena saya mengunjungi beberapa tempat. Saya juga mengikuti volunteer. Jadi so far it was good. Itu saja saya rasa untuk presentasi saya. Jika teman-teman punya pertanyaan, bisa kontak saya di email atau link ID. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kakak Kristina atas paparannya yang luar biasa, pengalamannya, tips-tipsnya untuk melamar beasiswa LPDP, dan juga sampai bagaimana menghubungi pembimbing, bagaimana sampai lab di Jepang hingga bisa berhasil. Luar biasa. Satu hal yang saya pengen tadi adalah kalau melamar LPDP itu harus idealis tapi plus realistis. Artinya bahwa kita punya idealisme tapi harus juga realistis dengan kenyataan. Jangan sampai mimpi terlalu tinggi tapi tidak akan pernah tercapai. Baik, terima kasih banyak Kak Kristina, dan berikutnya kita akan lanjut ke narasumber kedua yaitu Kakak Marisa langsung dari Amerika. Silakan Kak Marisa. Mungkin kalau ada yang sama mungkin boleh di skip saja supaya tidak lama. Tapi kalau ya memang ada hal lain yang memang baru, silakan disampaikan. Atau ya apa saja lah yang sudah disiapkan, silakan sampaikan selugas mungkin. Silakan Boleh Kakak skip Marisa. semua kok Pak, semua sudah disampaikan. Mungkin beda. Silakan. Sebentar ya Pak, saya coba share screen. Tidak apa-apa, kalau diulang pun tidak apa-apa, kan versinya Inggris, bukan versinya Jepang. Yang kita pengen lihat itu Setuju, setuju ya. Kelihatan kah Pak ininya saya, aduh saya jadinya akhirnya gaptek. duduk dan mendengar karena Kelihatan, kelihatan. bagus. Aduh, mana lagi layarnya? Ampun deh ya. Maaf Bapak Ibu, astaga. Ini ke sini. Jangan lupa ini PowerPoint-nya nanti dikirimkan ke Pak David ya. Betul-betul biar jadi Ya, arsip baik prodi Bu. untuk the next. Ya, betul. Oke. Tapi tenang saja, Udah di-record invite juga Pak? kok. Tapi kita butuh yang apa soft file PowerPoint dari adik-adik. Baik Bu. Oke, terima kasih Pak David sudah
kasih kesempatan untuk saya sedikit berbagi cerita soal LPDP and then studi di luar. Saya tidak banyak bagikan di sini kayak Christina ya, soal studi di luarnya saya banyak soal LPDP-nya, tapi juga sudah di cover, makanya tadi saya bilang boleh skip saja semua. Um, okay, so let me just move this one a little bit. Right, what we're gonna cover today, mungkin sekilas soal kenapa sih harus belajar kimia di luar, kenapa tidak di Indonesia saja. Kemudian saya sedikit masukkan pilihan-pilihan scholarship lines yang teman-teman bisa coba apply selain LPDP. Kemudian bagaimana caranya menulis a strong essay when it comes to applying for LPDP. And then another topic when it comes to finding a supervisor, which has been covered by Christina previously, but I'll just probably add a little bit of points that hasn't been covered before. And some practical tips to prepare. So, kenapa sih harus belajar kimia keluar? Alasan paling utama ketika saya dulunya melamar LPDP keluar itu tentunya soal lab. Instrumentasi labnya pasti lebih advance. Ya, negara mereka yang namanya juga udah advance, what is it called? Developed countries dibandingkan kita yang masih developing countries ya, pasti lebih bagus lah gitu. Memang tidak bisa dibandingkan ya, tapi kita juga harus realistis. Kadang untuk belajar sesuatu yang lebih baik, kita butuh langsung bersentuhan sama alat-alat itu. Jadi kita langsung tahu, kita jangan cuma kirim NMR sampelsnya ke Jawa kayak gitu. Tapi sudah bisa langsung, masukkan ke robotnya gitu. Kita sendiri yang analisis gitu, sudah ditaruh langsung hasilnya keluar gitu di email kita. Langsung bisa kita akses tanpa harus kita tunggu atau kirim sampel yang mana harus buang-buang duit lagi untuk proses pengiriman itu, dan tidak tahu di perjalanannya tuh sampelnya diapakan, bisa jadi pecah atau ada degradasi kah atau hal yang lainnya. So better labs, of course. Kemudian masih soal lab juga. When it comes to studying abroad, you'll meet lots of people. If you're good enough in choosing your lab, you'll be in the same lab with people from like orang-orang yang luar biasa lah gitu. Yang mana itu bisa membantu kita pada saat misalnya di lab kita tidak tahu nih ini kenapa ya, ini kenapa ya. By sharing with them, itu bisa opens a new perspective untuk kita gitu. Oh, harusnya ini bisa diselesaikan seperti ini ya. Oh, kok saya tidak pernah kepikiran ya bikin yang ini ya gitu. So, perspektif penelitian kita atau how we see problems itu pasti sangat berbeda. Given kita bakal banyak how do you say it? Berkolaborasi, berbincang-bincang sama orang-orang yang hebat-hebat itu setiap harinya. Kemudian poin yang ketiga yang saya taruh di situ itu gaining indirect work experience. Saya kurang tahu kalau Christina, Rian sama Atri gimana. Tapi saya dulu kalau pas S2 tidak ada sih bagian ini. Tapi pas S3-nya itu tuh ada namanya demonstrating. Mungkin pas S2 saya kurang banyak bersentuhan atau karena saking sudah stresnya jadi tidak tahu kalau ini eksis gitu. Tapi pas S3 tuh ada namanya demonstrating. Kita dibayar. Kita dibayar dan bayarannya cukup tinggi. As long as you still meet the visa requirement, you're good to go. Jadi pada saat kita keluar itu kita bukan cuma dapat experience di labnya, tapi juga dapat experience yang kita bimbing orang gitu. Jadi saya ada beberapa kali, puji Tuhan, dikasih kesempatan untuk jadi demonstrator untuk organic lab or try physical chemistry as well, advanced organic chemistry untuk yang year 3, sama saya juga dikasih kesempatan untuk bimbing anak-anak master
di jurusan yang drug chemistry. So those who synthesize drug molecules, which later they will test as a drug. Itu kebetulan dikasih kesempatan untuk itu. Mungkin Bapak Rainer juga ada di sini. Pak Rainer mungkin juga punya pengalaman yang sama, which is really great. Because then you're not just talking about, oh, I'm doing research in synthesizing these things or those molecules, but I also gain some really cool experience as well in supervising or mentoring other students. There are also chances where if you're choosing a good supervisor, your supervisor will be having collaborations with other universities from other countries, and they'll be sending their students to your lab. And if you're lucky enough, you'll be the one who'll be appointed to supervise those students. Rasanya kok jadi supervisor jadinya. Karena supervisor kita kalau budayanya mungkin kalau di Indo mah, Ibu Febri mungkin langsung turun tangan ya. Kamu kerjakan ini atau apa gitu. Kalau di luar mereka itu they treat us like kayak bapaknya datang, dia ke lab, tapi dia di office-nya dia. Dia nggak ngecek ke lab-nya kita gitu. So we are doing the research independently. So when it comes to he assign a new student for you, you'll be their supervisor. Isn't that cool? That's really cool for me. Ya, so kita langsung act sebagai supervisor di situ, dan itu bisa buat kita belajar untuk kalau misalnya nanti choosing a career like Christina, you'll be a supervisor one day. There is a good opportunity to learn how to mentor or to supervise other people, which is something yang mungkin kita tidak dapatkan kalau misalnya mungkin di Indo ada, tapi saya correct me if I'm wrong if I don't know it. Tapi buat saya itu sesuatu pengalaman yang luar biasa. Seperti itu. Kemudian academic traveling ini saya tadinya tuh sedikit merasa bersalah harus taruh ini di sini. Tapi saya pikir ini mungkin bisa memotivasi teman-teman semua karena kayak duduk-duduk terus disuruh ikut conference, terus conference-nya ke US gitu, mana kepikiran ke US. Tapi kan dibayar dan itu semua bagian dari perjalanan akademik kita. Nah, kebetulan kampus saya ya saat sekarang yaitu S3 itu kita sistemnya seperti ini. Kalau kampusnya Christina tadi itu dibayarkan lab ya. Kurang lebih sama kayak S2 saya pada saat di Melbourne Uni. Tapi di Newcastle Uni, it's more like you're paying the tuition fee. That tuition fee, the certain portion will be allocated for you to help you to do your study. Jadi ada certain amount of money, which is a lot of money, that will be given to you. Kita tuh semacam dikasih kayak, okay, let's say to rekening bank lah gitu, that you can use it to buy your chemicals, whatever you want to use, as long as your supervisor approve it, go ahead and buy it. I once asked my supervisor, can I buy this stupid thing? And they're like, go ahead, buy it. So you have a full control of what you're doing, tapi jangan sampai overspending. Karena di sini tuh kita benar-benar dituntut jadi independen sekali. Manage that money given to you very well. Karena at the end, kalau misalnya kita kehabisan money, nggak bakalan dikasih lagi. That means you're gonna be stuck. Jadi tidak bisa buy chemicals atau yang lainnya lagi. Cool, tapi harus hati-hati. Nah, balik lagi ke dana yang tadi dikasih ke kita itu, kayak rekening yang dikasih ke kita itu, kita boleh spend, misalnya beli buku, kita juga bisa beli alat, kita bisa beli bahan, kita bisa beli solvent sebanyak-banyaknya. Kita juga bisa pakai untuk traveling ini. Kalau kita manage-nya dengan baik, ya bisa jalan-jalan seperti itu. Karena academic traveling itu, which is the conference itu, is really good because you can think about, I don't know if you guys heard about click chemistry or green chemistry or bioorthogonal, something that I'm currently interested in. It's like doing the reaction in water. Can you imagine that? Like water is really bad solvent, but if you can do it in that, it's really cool. Itu penerima Nobel tahun berapa ya, lupa, 2023, Caroline Bertozzi. Imagine you meet her. The penerima Nobel itu while you're doing the traveling, which is paid. You don't have to like pay any money, which is really cool. So I hope these kind of like stories inspire you guys. It's not that kayak
membesar-besarkan atau apa, but I really hope that dengan sharing ini teman-teman bisa get inspired. Or you can take it like simply by, oh, mau tambahin di bio-nya Instagram ada negaranya gitu. Kan cool gitu. Jadi sekalian juga untuk personal development, academic development, tapi secara sosial juga teman-teman bisa dapat itu. Gitu. Mungkin alasan soal why studying abroad-nya segitu dulu. Kemudian website scholarship options-nya. Tadi Christina udah bagikan banyak soal LPDP dan sangat rinci. Thank you for doing that. So it lesson my job to do that. Um, I have others scholarship listnya di sini yang teman-teman bisa consider juga. Jangan semuanya LPDP juga. Kalau misalnya lihat ada yang timelinenya pas, go gas. Kalau orang Kupang bilang langsung gas. Ada Erasmus di AAD, Chevening atau Australia Awards yang nanti bakal dibagikan sama Kak Rian nantinya. So depending on what kind of what is it called level are you going to apply, mungkin teman-teman bakalan ke S2 ya. Nah, berarti itu bisa semuanya karena kalau misalnya mau S3 gitu itu chevening atau yang lainnya, sorry, Australia Award it has to be sorry I was wrong about it. It can be for PhD as well. Chevening itu cuma bisa master, jadi teman-teman harus lihat di situ bidang studinya apa, tuition fee-nya teman-teman maunya yang sefull apa gitu. Kalau misalnya ke LPDP itu semuanya tinggal terima beres gitu. Soal award juga, Erasmus juga, di AAD juga gitu, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa orang fokus ke stipendnya gitu, living allowance-nya tiap bulan berapa. Ada beberapa orang consider itu, ya sudah, it's your own decision, you go for it. Kalau mau yang duitnya banyak, go for it gitu. Kalau biar takut nanti tidak bisa manage duitnya dengan baik dan tidak bisa makan tiap bulan, that's your choice, go for it. Tapi ya make sure teman-teman memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang lainnya. Kemudian persoalan deadline, tadi sudah sempat saya sampaikan, kalau misalnya lihat, oh saya sudah bisa nih, sudah yakin nih, lamar LPDP tahap 1, gas gitu. Oh ternyata pas LPDP tahap 1 buka deadline-nya tanggal sini, saya belum punya itu persyaratan bahasa Inggrisnya. Ya sudah, apalagi ya yang masih buka. Jangan hanya tunggu si LPDP itu buka lagi baru di itu. Tapi bisa sambil apply yang lain. So you have other options. Erasmus itu bisa ke negara-negara di Eropa gitu. Erasmus itu that's a really cool what is it called, scholarship as well. Yang itu teman-teman bisa kuliah di Prancis, habis itu kuliah lagi di Belanda atau di mana gitu. Jadi itu satu bagian gitu. Atau mau ke Jerman khususnya gitu, itu boleh. Atau Chevening mau ke UK sini boleh, kita ketemu nantinya. Kemudian soal alumni networknya, ini mungkin banyak orang kurang memperhatikan ini ya when it comes to applying for scholarship. Tapi percaya tidak percaya, setelah teman-teman lulus, ini networking antara alumni itu penting sekali. Jadi kalau teman-teman punya sesuatu misi yang besar ke depannya, mungkin bisa consider ini. Oh, LPDP itu alumninya cukup kuat ya, mereka ada Mata Garuda gitu. Mungkin teman-teman yang lain sudah pernah um, dengar. Kemudian AS misalnya, AS di NTT sekarang ada satu komunitas namanya Kuala, Komunitas Alumni Australia kalau tidak salah. Kemudian ada komunitas-komunitas yang Jerman atau yang lainnya. Apakah mereka kuat itu dan sesuai dengan ekspektasi teman-teman atau seperti apa? Itu mungkin juga jadi faktor-faktor yang bisa teman-teman em, perhatikan. Link-linknya ada di bawah, teman-teman bisa sambil buka gitu. Lalu kalau untuk teman-teman yang kimia, which one is the recommended scholarship that you can apply for? Again, depending on your goal. If your goal is to go anywhere in the world, you go for LPDP. Because it has like loads of countries that you can go for, yang kadang nggak kepikiran pun ada dia di situ gitu. So, silahkan dilihat buku panduannya, don't be lazy, you can read, so you read that and then choose which one you think is the best for you. Kemudian kalau misalnya fokusnya mau ke Eropa, keren gitu. Kalau Eropa bagus nih di bidang
bidang apa ya misalnya saya bioteknologi ya atau apalah kayak gitu. Bagusnya di Jerman misalnya saya mau khususnya ke Jerman. Jerman itu keren keren parah gitu kata orang-orang kan. Ya sudah lamarnya si di AAD itu. Atau mau ke UK pengen lihat si itu istananya raja dan ratu itu, ya sudah, go for it. Or fokusnya mau ke Australia karena misalnya ada alasan-alasan khusus soal misalnya supervisornya paling cocoknya di sana, then you also go for it. But yeah, again, silakan memilih yang paling sesuai. I'll skip this one. LPD scholarship tadi sudah di cover sama Christina, and then soal application timelines ya. Ini just for a guide kalau teman-teman lagi mempersiapkan diri, um, lebih bagusnya punya target-target tertentu. Oh, saya mau um, yang tahap 2 LPDP misalnya. Oh, berarti tahap 2 itu dia mulai dibukanya tuh Juni Juli gitu. Deadline-nya Juni Juli juga. Berarti saya setidaknya sudah harus mulai um, ngurus persyaratan-persyaratan itu dari bulan apa gitu. Dan kalau misalnya, oh saya tuh maunya selesai studinya tahun tahun 2026 atau 2027 itu disesuaikan sama timelinenya di sini gitu. Sama halnya nanti dengan pemilihan program studi. Karena ada master yang misalnya di UK cuma 1 tahun, ada yang 2 tahun. Itu semua harus dikonsider. Um, Masing-masing orang punya pertimbangan masing-masing, tapi ya disesuaikan. Ya. Secara umum untuk apply beasiswa itu ada beberapa tahap ya. So we start with the language test. PDP itu ada beberapa jenis scholarship yang tidak ada bahasa Inggrisnya. Tapi I would suggest you to learn atau perbagus bahasa Inggrisnya karena pada akhirnya nanti pas kuliah pun rata-rata sekarang mau pakai bahasa Inggris, mau di Indonesia mau di luar pasti pakai gitu. Um, jadi setidaknya punya itu, jadi kita selesaikan satu masalah dulu, masalah lainnya nanti berikutnya karena pas sudah apply beasiswa itu tidak bisa dipungkiri kalau bakal banyak sekali hal-hal yang harus kita selesaikan. Sesimpel persoalan administrasi harus terjemahkan ini itu. Jadi selesaikan bertahap. Kemudian lanjut ke cari supervisor. Kita sedikit berbeda sama jurusan-jurusan yang lain. Jurusan-jurusan yang lain boleh mah langsung lamar, tidak ada supervisor atau mereka bukan by research gitu. Nah, nanti teman-teman harus cek ini teman-teman kuliahnya by coursework atau by research gitu. Contohnya misalnya kemarin pas saya S2 itu dia by coursework tapi kuliahnya itu 35% saja, 65%-nya kuliah, 65%-nya kuliah lagi, 65%-nya itu penelitian gitu. Nah, itu disesuaikan karena nanti kalau misalnya teman-teman mau lamar S3, em, ada beberapa universitas itu membutuhkan teman-teman untuk punya pengalaman penelitian pada saat S2 gitu. Jadi pikirkan semua hal-hal seperti itu. Nah, supervisor ini bagusnya kita sudah punya karena itu menunjukkan kalau kita itu siap. Kenapa kita siap? Karena kita tuh sudah sampai cari supervisor, kita sudah tahu bidang apa yang mau kita teliti. Um, jadi itu bisa kita jadikan sebagai nilai tambah pada saat nanti kita wawancara ataupun pada saat kita tulis esai nantinya. Kemudian esainya disesuaikan sama jenis beasiswanya, dipersiapkan, and then don't be shy to show it to other people. Reach out to those alumni. Mereka biasanya sudah familiar atau mereka sudah ada beberapa kali bantu teman-teman yang lain untuk review esai mereka. Jadi mereka lebih tahu ke twist-twistnya itu seperti apa, enaknya apa dulu gitu. Atau bahasa yang ini kurang enak nih, kamu di bagian ini kurang confident gitu. Atau bagian ini terlalu wow gitu, yang tidak realistis seperti itu. Kemudian abis itu pilih scholarship-nya apa, kemudian apply. Kalau sudah apply, masalah supervisor sudah, LOA-nya sudah, masuk ke masalah visa,
untuk nantinya uh, mulai kuliah. Gitu. Jadi kurang lebih tahap-tahap umumnya seperti itu. Um, LPDP Application Timeline. Nah, kurang lebih teman-teman selesai daftar, kemudian ada seleksi administrasinya. Kalau tidak memiliki LOA unconditional, itu teman-teman bakalan ikutan yang namanya seleksi bakat skolastik. Tadi Christina sudah sempat bahas tips dan triknya seperti apa. Kalau dari saya mah belajar itu tes CPNS. Itu soal-soalnya mirip. Nah, mirip dari situ. Kemudian kalau teman-teman itu sudah punya LOA unconditional, langsung ke seleksi substansi. Kemudian kalau lamarnya itu afirmasi, you will then get pengayaan bahasa. Kemudian habis itu kan bakalan submit IELTS ke universitasnya, dapat LOA unconditional, kemudian ada namanya persiapan keberangkatan. Nah, habis dari situ tanda tangan surat pernyataan untuk dinyatakan sebagai penerima beasiswa LPDP. Jadi pada saat sudah lulus seleksi substansi, belum tentu nanti jadi tanda tangan surat pernyataan harus lalui tahap-tahap ini dulu kalau misalnya belum ada lawan kondisionalnya atau belum lulus keberangkatannya. Oke, kita masuk ke writing your essay. What makes a strong LPDP essay? LPDP tadi sudah sempat disampaikan itu ada tujuannya mereka kasih beasiswa segitu banyaknya ke warga Indonesia. Pastinya ada sesuatu yang mau dicapai gitu. Jadi kita lebih dipandang sebagai investment ke depannya. Then you have to be able to meet that expectation. Gitu. So you have to be able to see the problem, to see the knowledge gap that present, and then what you're planning, and then what kind of impact that you're gonna bring after you finish your study. Jadi ini pada saat teman-teman nulis, bagian-bagian ini sebisa mungkin itu teman-teman tunjukkan sekuat mungkin di di esainya teman-teman gitu. Whenever you write, this is something yang semua orang sudah harus tahu ya. You have to write concisely. Imagine you wanna solve a big problem, but you cannot deliver the problem well. Like, what is this? When people read you, kayak orang ini, makanya tadi saya bilang kalau boleh minta teman-teman yang lain untuk atau para alumni untuk review esainya teman-teman. And then please use logical paragraphing. Jangan lompat dari satu ke yang lain tanpa itu paragrafnya nyambung. Itu hal-hal yang simple yang kita bisa usahakan. Tuh, kalau soal dapat beasiswanya mah ya Tuhan pasti yang tentukan ya dengan apa yang kita kasih ke LPDP-nya gitu. Tapi sebisa mungkin kita persiapkan diri sebaik mungkin tunjukkan kalau kita tuh bisa gitu. Kita tuh pantas untuk dipilih, pantas untuk dipercaya. I'm thinking of it as more like ini lebih kayak bisnis. Why do I say that? Karena that's not a small amount of money that people trust you with. If people want to trust you with that very huge amount of money, they need to see something really sparkling from you, something unique from you, something really great from you. And if you fail to show them, I don't think they should trust you. It doesn't mean that, oh, saya pikir saya bisa, they should see it. Nah, you don't show it, so how can people see it? So, yeah, whenever you're writing your essay, please try to avoid non-technical languages or jargons. Karena belum tentu orang yang review esai kita itu orang yang misalnya kimia organik sintesis yang dia paham itu body P itu apa. Ya sekilas mungkin ngomong tapi dijelaskan dengan baik. Karena jangan sampai itu terlihat seperti
somehow terlihat kayak membualkan, tapi buat pembaca tidak paham gitu. Jadi pesannya di sini lebih kayak esai kita tuh harus bisa mudah dibaca, mudah dimengerti gitu. Whenever you write, I would suggest to use some narrative elements. So this is one. Sprinkle a little bit of personal histories for emotional connection. Ini somehow terlihat seperti manipulatif, tapi you want to show that you, how do you call it? You care deeply about the problem. And you want to show that, oh, I've been through it too. So I know how painful it is. That's why I want to solve it. So your personal problem or stories, it can be really helpful in that case in terms of building the emotional connection. And then the balance tone, it has been mentioned before, confident but humble. So please avoid over-promising, but juga avoid underplaying your ambitions. Kita orang timur lebih kadang tuh kayak, saya mah tidak bisa gitu. Tuh orang-orang yang sudah kuliah di luar, sudah dokter kayak Ibu Febri atau Bapak David yang bisa, saya mah apa gitu. No, you can't do that. You can be more than that. Just be confident, tapi humble enough untuk mengakui kalau iya sih, maunya seperti itu, tapi sekarang belum bisa. Tapi saya mau belajar, seperti kata Christina tadi. Ya. So, confident yet humble. Do not over promising, but do not underpaying your ambitions as well. Right, LPDP is saying, this is kind of like a template that I come up with. You can follow, you may not follow, but that's what I did. Yeah. Right, so you start with an introduction, and then we'll talk more in detail about it, what you need to put in your introduction. And then talk a little bit about your early contribution, because again, LPDP lihat ke kita sebagai investment di masa depan, kita bakalan bikin apa gitu. Kalau kitanya nanti terlihat seperti bakalan tidak bisa ngapa-ngapain, ya bagaimana gitu. So you have to show it. Walaupun saya belum tahu beasiswa LPDP nih, saya sudah ada kontribusi di bagian-bagian ini gitu. And then explain why you need further study, your post-study plan, so either a short one, a short-term one, or a long-term one. And then explain why LPDP will be so helpful for you in terms of achieving those goals. And then, of course, you have to give a conclusion for that. Right. In your introduction, the purpose here is to grab your the reviewer's attention. So make sure you set your tone with purpose and identity. Ini di sini lebih kayak, oke, kita start dengan a story reflection atau events atau problems atau sesuatu yang kita witness atau experience yang buat kita jadi kayak, oh saya mau nih berkontribusi begini, saya rasa ini masalah yang besar yang butuh diselesaikan gitu. Masalah ini berhubungan nih sama bidang saya, yaitu kimia. Kemudian mention, oh bidang saya nih misalnya kimia lingkungan. Ini sangat pas ini untuk solve problem ini gitu. Jadi show your identity as a scientist, ya as a chemist yang bisa suatu saat nanti capable untuk solve problem itu. Gitu. So you start with a story atau something that you experience atau you've seen, and then set your expertise selama ini siapa kamu, and then how will you be beneficial in the future. So I put an example here. Growing up in Kupang, I saw firsthand how chemical contamination in water sources went unnoticed due to lack of testing infrastructure. That experience, combined with my academic path in chemistry, created a long-standing mission in me to use science for real-world impact, particularly in food and environmental safety in Indonesia. And then you keep going from that. So that's the introduction part. Now, the second part that you might need to consider putting in your essay is the early contribution, was what you've done so far. Again, as I mentioned earlier, you want to prove that you already start contributing. Di sini teman-teman bisa tambahkan
masalah yang bukan masalah-masalah, pengalaman-pengalaman organisasi atau volunteering atau apapun itu yang teman-teman lakukan. Mungkin terlihat biasa saja, misalnya kayak kasih les gratis satu anak di samping rumah gitu. Itu hal yang simpel, tapi itu menunjukkan kalau teman-teman sudah mulai melakukan itu, and then they will be really grateful seeing that. Kemudian make sure you emphasize the measurable impact itu, even if it's small. Gitu. Oh, anak ini jadinya sudah mulai rajin belajar. Tadinya dia tidak bisa baca, sekarang sudah bisa baca. Dan jangan lupa yang tadi saya katakan confident tapi humble-humble-nya di sini sudah bisa ditunjukkan juga kayak ya walaupun impact-nya di sini terlihat sangat kecil, tapi saya bersyukur saya bisa berkontribusi di situ. So yeah, you can include your volunteering work, teaching others, or a local innovation project. So start with what kind of situation is it? What did you do as your action? Dan apa resultnya yang terukur. Tuh. Kemudian explain why you need further study. Lebih kayak motivasinya apa nih? Gitu. Apa program studi yang teman-teman harus pelajari gitu in relation with the problem yang udah teman-teman state di awal gitu. So make sure you introduce your intended program. Misalnya mau ke Newcastle Uni. Kenapa Newcastle Uni sih? Kenapa harus di bagian ini gitu? Oh, karena ada mata kuliah ini yang sudah saya cari ke universitas-universitas lain tidak ada. Kemudian soal topik penelitian misalnya, oh yang paling pas tuh di sini mah misalnya di MIT ya bagus kampusnya, tapi dia tidak ada ini, adanya di sini gitu. And why you need to go to that country. Saya dulu pernah ditanyakan pada saat wawancara during my master untuk studi master. They were asking why you need to go to Australia. Australia is really expensive. Why? Why should you go there? You can just go to Germany. And if you're not convincing enough, they'll be like, dia mah ikut-ikutan karena ada temannya di Australia atau ada bapak ibu dosennya di Australia gitu. So make sure that you're clear on that part. Also mention how by studying there, it fills the skill yang teman-teman belum dapatkan sebelumnya. Dan itu bisa membantu untuk solve the problems yang tadi sudah di state sebelumnya. And then masuk ke post-study plans. Bisa start dengan untuk yang short term-nya apa, yang realistis teman-teman. Yang tiba-tiba mau bubarkan DPR misalnya kan tidak mungkin itu dilakukan dalam 1 sampai 3 tahun dengan teman-teman sendiri yang lakukan gitu ya. So goalnya realistis, kemudian bisa describe what kind of organizations yang teman-teman bakalan join gitu, misalnya akademik jadi dosen misalnya, atau join ke pihak swasta karena misalnya ada baik swasta ini tuh bergerak di bidang ini kayak Rian misalnya, yang saya rasa bakalan align sama visi misi saya ke depannya untuk solve problem ini gitu, atau malah ke bagian pembuat kebijakan dan lain sebagainya. And of course you have to mention what you'll learn, you'll apply it once you coming back. So again, the tips: be realistic but ambitious. Be realistic but ambitious. So you can mention the local or regional or national impact that you wanna achieve once you're coming back, and be specific. For the long term, would be great if you can write down your long-term dream gitu. Apa national problem yang teman-teman mau solve gitu, misalnya masalah energi, masalah pendidikan, masalah kesehatan gitu. Bisa link ini ke hal-hal seperti SDG untuk how do you call it, sustainability dan lain sebagainya, sesuaikan dengan topik yang mau teman-teman selesaikan.
Ini lebih ke bagian umumnya, long termnya dari yang masalah spesifik yang tadi. Kemudian ini bagian yang sangat penting. Kenapa LPDP gitu? How LPDP will help you? So you have to really define it well. Your mission itu align sama LPDP misalnya ke depannya soal problem-problem yang tadi yang sudah disampaikan. Kemudian uh, jangan lupa express your gratitude but keep it professional gitu. Dan di sini belakangan itu banyak anak LPDP yang tidak mau balik. Habis belajar di luar negeri, they think that oh living abroad is better, and they broke the promise gitu. So make sure you state here that you really having the intention to come back once you finish your study. And then the conclusion, of course, you have to reaffirm the return journey yang tadi yang teman-teman sudah sampaikan sebelumnya, the service, the contribution. Mungkin bisa mention soal moral, moral soal harus balik gitu, dan mengabdi di Indonesia. Okay, so this is the final essay checklist. I'm sorry, it's taking a long time. Whenever you read it, make sure that you this one is your motivation and background enough, and it's linked to the challenges in Indonesia, at least let's say what. And do you state explicitly your commitment to return and serve, or LPDP cuma jadi batu loncatan gitu. Is your post study plan realistic and goal driven? Do you show clear impact pathways for your contributions? And then the last one, is your tone serious, hopeful but specific? Jadi make sure itu semua tuh tercentang. Okay, yeah, verticality. Kemudian, it will be great if you can show that you are prepared. Ada orang yang memang potensial gitu, tapi dia tidak prepare. Would be great if you can show that too. Show that you are having a plan that is well thought, bukan cuma a wish list kalau mau sekolah ke luar negeri gitu. And then last one, leave the reader with a sense of trust in you as a future contributor. Karena tadi itu sebuah investment, itu bukan duit yang sedikit. When people trust you with that amount of money, you need to gain their trust. Now, probably briefly about finding the right supervisor. I probably need to mention the ways you find your supervisors yang mungkin belum di-cover sebelumnya. Teman-teman bisa pakai namanya Find Experts. You can simply Google it. You can easily find it, disesuaikan dengan bidangnya apa. Bisa juga cari dari universitasnya, itu bisa dari website union tuh ada expert-expertnya itu di list di situ. Oh, ini di bidang apa, kemudian ada alamatnya gitu, and then it can be linked to there. Biasanya setiap supervisor itu, setiap research group itu ada websitenya. You can click on that and go and read more detailed explanation about the research itu. Kemudian Twitter itu highly used untuk orang-orang akademik, orang-orang yang publikasinya entahlah the semua inilah. Itu mereka pada pakai Twitter. So Twitter itu not just a social media, but it's something di mana orang-orang akademik berkibar di situ. They mention lots of things. Ada kadang di situ mereka publish soal kesempatan untuk postdoc, kesempatan atau beasiswa untuk S2, S3, atau hal-hal lain. Itu mereka biasanya post di situ. Atau LinkedIn juga ada. Gitu. Or you can search them by Google Scholar atau the recent publications yang di bidang ini tuh ada siapa saja gitu. Cari di Google Scholar itu biasanya ada what is it called? Nama-nama
penulisnya dan bisa cari di situ corresponding authornya siapa. Oh, Bapak ini grupnya ini, dia ada di unit ini gitu. Kemudian read lebih detail dia penelitian tentang apa saja gitu. University matters less than research field. I have to mention this. Orang kadang tuh I don't know, it's more like ego or something like that. They better like, oh saya nih di Oxford gitu, saya di MIT. It's cool. It's cool, tapi kalau itu bukan yang teman-teman mau, misalnya maunya di bioteknologi, tapi misalnya di bidang bioteknologi spesifiknya apa, tidak ada di MIT, then what's the point? The first thing itu kita mau solve problem ini, bukan kita mau mau bangga-banggaan soal nama universitasnya. That will be great if you can get like 50 uni yang paling paling bergengsi di dunia. That's cool. Tapi kita harus align research-nya sama yang tempat yang kita pilih untuk belajar tadi. Kemudian when you email the professor, they must have been received like lots of emails. Trust me, they received lots of email. So that will be great if you can email them with a personal touch. And if you don't get a reply, then that means they are busy being famous. Yeah. Don't be sakit hati karena tidak dibalas emailnya sama supervisornya. Jadi balas di email ya jangan cuma satu di email terus tunggu sampai 2 tahun kok tidak dibalas-balas ya gitu. Ya sudah, kalau tidak dibalas untuk selama itu berarti bapaknya tidak bisa. So you try email yang lainnya yang bidangnya sama gitu. Prepare yourself for an interview with your prospective supervisor. Tadi sudah sempat disinggung, tapi perlu saya ingatkan lagi itu biasanya ada interview kita tidak serta-merta email terus bilang, oke, kamu langsung saya jadikan student gitu. Itu biasanya ada interviewnya. Kita bakalan arrange meeting sama dia, sama bapaknya atau ibunya. Kemudian kita bakalan ditanya-tanya tuh, itu lebih kayak tes untuk kerja juga sama gitu. Kamu nanti mau ngapain? Kamu sudah pernah kerjakan ini belum? Kamu paham apa soal bidang ini? Apa yang sudah kamu tahu? Jelaskan tentang reaksi ini. Untuk reaksi ini dan ini kamu bisa lakukan apa lagi selain pakai metode ini seperti itu. So be prepared for an interview when it comes to contacting your prospective supervisor. The next thing, this has been mentioned by Christina before. Make sure that you're finding a supervisor yang actively publishing gitu. Some people go for like high names yang misalnya prof ini gitu yang luar biasa terkenalnya gitu. But you never know. Pas kita sudah di situ biasanya orang-orang seperti itu tuh sibuk sekali. Sibuk sekali jadinya kita tuh bakalan susah untuk waktu ketemu sama dia atau ngobrol atau sampaikan masalah apa gitu. So choose carefully. Biasanya kalau yang masih awal-awal di karirnya untuk jadi supervisor itu mereka itu biasanya kalau bahasa Kubangnya tuh barbar gitu. They really kita gitu kalau bahasa Kupangnya bakalan tapi juga bagus dibandingkan sama supervisornya, kita mau ketemu saja susah gitu, mau author meeting saja susah gitu. So choose your pain, yang mana yang teman-teman mau pilih gitu. Apakah supervisornya itu dari segi gaya membimbingnya suportif atau tidak. Would be great if we have a connection ke lab itu. Kalau misalnya ada alumni bisa cari tahu dari situ, bisa kontak, tapi make sure jangan sampai bahasa itu terkesan kayak background check yang sudah sampai kayak CIA yang berlebihan gitu. So, minta pendapat seperlunya gitu. Kemudian lab culture. This is really important karena the lab that I'm working with, kayak supervisor saya, aman dia. Kamu datang jam berapa? Mungkin dulu pas Bapak Rainer di sini mungkin beda ya Michael. Tapi misalnya kamu datang jam 10 ya sudah selesaikan yang kamu kerjakan, kamu bisa pulang jam 6 atau kadang kita bisa sampai telat misalnya yang kurang safe ya untuk dipraktekkan. Tapi ya ada yang se-fleksibel itu, they don't care as long as you get the job done, that's it gitu. Ada yang kayak
lu harus datang jam 5. Ada satu grup di lab yang seperti itu. Lu harus datang jam 9, jam 5 tank pulang. Ada orang jam 5 dia bakal turun cek. Kalau masih ada orang di situ dia bakal marah gitu. Nah, karena ada yang misalnya pro yang um, life balance itu. Jadi harus benar-benar sehat cara kerja, which is really great karena itu bakal ngaruh ke performance kita untuk pada saat penelitian. Ada juga I have friends yang di Oxford, um, mereka itu di expect kerja bisa sampai mungkin tidak sampai 12 jam ya, tapi rata-rata tuh mereka sampai 12 jam sehari kerjanya. Itu apa seperti itu. Kalau teman-teman bisa lakukan itu, then go for it. Tapi kalau tidak kuat, ya choose carefully gitu. Lab Carcel-nya seperti apa yang paling suit gaya kerjanya teman-teman gitu. Some bright facts to pay attention to. When the letter of acceptance itu offered too quickly. Kayak Bapak itu kayak ya sudah kamu langsung masuk ke grup saya itu tuh kayak either bapaknya ini susah dapat student karena dia bermasalah atau seperti apa atau dia nggak punya funding atau apa gitu. Um, itu harus dipikirkan gitu. Puncak sama dia ngapain kayak gitu bidang penelitiannya. Or very poor communication.